ya. Jadi ya kita sudah harus terbiasa lah ya, sekolah aja udah online-nya udah setahun lebih. Ya, tahun lalu malah 1 tahun belajar di rumah. Udah ya, anggaplah 2 tahun lah ya. Ya, kita harus mulai terbiasa dan mulai bisa beradaptasi lah ya. Memang nggak gampang, tapi ya kita coba. Oke ya, karena sudah waktunya, sudah jam 11:05, jadi kita mulai saja langsung materi kita pagi ini. Masih melanjutkan materi sebelumnya. Nih, saya share screen dulu. Terakhir saya kan bertanya tuh sama kalian. Mau begini. Loh. Terakhir itu saya bertanya sama kalian, menurut kalian itu sukses tuh apa sih gitu kan? Apa sih sukses? Jadi pertanyaan itu mungkin ya kamu juga mulai berpikir ya, dari mulai pertama cita-cita kamu jadi apa, terus saya dorong kamu, ajak kamu berpikir jadi orang sukses seperti apa, seperti contoh-contoh orang-orangnya ya, dengan kesuksesannya masing-masing. Nah ini ya, terakhir nih, materi minggu lalu. What is success? How do you define success? Apa sih sukses menurut kamu? Kan memiliki versi yang berbeda-beda, punya apa ya? Kamu punya pandangan yang berbeda-beda mengenai kesuksesan. Terus bagaimana cara kamu define sukses ini nih? Ya, bagaimana menjelaskan menurut versi kamu sukses itu seperti apa? Dan ternyata kemarin kan beda-beda ya. Ternyata beda-beda nih. Suksesnya menurut saya, suksesnya menurut ada Geisha, ada Clarence, Sabrina, dan semuanya, Gracia, dan sebagainya kan beda-beda tuh versi suksesnya kan. Cuman intinya, kalau kita bicara yang namanya sukses, semua orang pasti ingin sukses kan. Nah, yang jadi masalah adalah gimana cara mencapai kesuksesan ini kan. Dengan ekspektasi masing-masing tadi tuh yang berbeda-beda. Ya, suksesnya saya belum tentu sama dengan suksesnya kalian, dan kalian juga punya sukses yang berbeda-beda. Contoh, mungkin misalkan ada orang yang merasa kalau sudah memiliki rumah, memiliki mobil, mempunyai pendidikan yang baik itu sudah sukses, bisa. Tapi mungkin ada juga orang-orang yang berpikir bahwa sukses misalkan mereka masih bisa makan tiap hari, mereka masih bisa menjalani hidupnya tiap hari, karena mungkin penghasilan mereka juga harian. Buat mereka mungkin bisa makan 1 hari aja itu sudah sukses, itu ada juga kan. Makanya yang kemarin terakhir saya bilang di conclusion-nya, terakhir saya bilang jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, karena kita memiliki keunikan masing-masing, punya kemampuan masing-masing, ya mungkin kamu tidak pintar di akademik ya, tapi ternyata kamu mungkin punya skill, mungkin kesuksesan kamu bukan di akademik tapi mungkin di non akademik ya, bisa jadi atlet, bisa jadi mungkin musisi, bisa jadi pebisnis dan sebagainya. Jadi memang kita ini diciptakan memang dengan talentnya masing-masing ya. Nah ini kalau kita bicara kesuksesan, tentang yang namanya sukses, ya, ini kamu bisa lihat di sini. Ini mungkin ekspektasi-ekspektasi kalian ya. Mungkin salah satunya kemarin ini ada nih, menurut kamu sukses itu misalkan bisa membeli segala sesuatunya, everything I need, I want, bisa pokoknya didapatkan. Banyak duit ya, ada kemarin juga mungkin berpikir bahwa sukses itu a lot of money, banyak duit gitu. Karena dengan segala macam uang, segala macam kamu bisa beli dengan uang kan. Apa aja yang kamu mau kamu bisa beli. Mungkin ada yang merasa kemarin sukses menurut kamu itu nih rumahnya gedong, gede, ini rumahnya gede bener nih. Ya, macam rumahnya Atta Halilintar. Ya, gede bener tuh ya. Atau mobil mewah nih. Ya, kamu pakai mobil mewah, pakai Ferrari, pakai
Porsche, pakai Rolls Royce, itu mungkin menurut kamu itu sebuah kesuksesan, kamu bisa mendapatkan itu semua, menggunakan itu semua gitu kan. Ada lagi mungkin yang menggunakan pakai baju-baju branded nih, baju-baju bermerek. Ya, kalau kamu pakai baju-baju branded kayak Chanel, Louis Vuitton, apalagi ya Zara, nah, mungkin menurut kamu itu sukses gitu. Ada banyak ya. Atau ini jam tangan mahal. Ya. Saya baru tahu ada ternyata jam tangan harganya nyampe miliaran. Ratusan juta sampai miliaran. Ya, merek-merek tertentu itu ada yang sampai miliaran. Saya baru tahu ternyata. Tapi ternyata banyak juga orang-orang yang berpikir bahwa memiliki hal-hal tadi itu sebuah kesuksesan. Ya. Nah, ini yang orang-orang yang biasa juga kita lihat ya, kalian juga yang memang ini yang dilihat ya, yang bisa kita lihat ya. Nah, tapi ternyata di balik semua itu, di balik kesuksesan, contohnya kemarin ada siapa? Mark Zuckerberg, ada lagi kemarin Bill Gates, contohnya ya, ada lagi Elon Musk. Itu ternyata mereka untuk mendapatkan kesuksesan yang mereka inginkan, yang sudah mereka capai sampai hari ini, ternyata ini nih ada yang mungkin di antara kita juga tidak menyadari, ya. Apa sih contoh nih di sini? Ternyata untuk mendapatkan kesuksesan perlu yang namanya perjuangan, fighting spirit, berjuang untuk mendapatkan kesuksesannya. Kamu kayak kemarin kan sukses menurut kamu tuh mendapatkan yang kamu inginkan semua. Nah, itu perlu perjuangan nggak? Perlu, ya. Perlu usaha nggak? Perlu. Kalau kamu cuma diem-diem doang, nothing to do atau to do nothing, nggak ngapa-ngapain, ya nggak bisa sukses. Ya, perlu perjuangan, harus ada take action-nya, ada aksi yang harus dilakukan. Ya, kayak kamu coba, misalkan kamu lapar, Pak saya lapar. Ya, tapi kamu tidak melakukan apa-apa, apakah laparnya hilang? Enggak kan? Tapi kamu harus lakukan sesuatu. Kamu berdiri dari kursi kamu berjalan ke tempat makan, ke meja makan. Kamu ambil nasi, kamu ambil lauknya, barulah kamu makan. Nah, itu perjuangan simple, ada actionnya. Untuk makan aja, kalau kamu haus, kamu lapar, kamu juga harus berjuang untuk dapatkan itu kan. Walaupun ya mungkin itu kan di prepare sama orang tua kamu. Tapi bagian kamu ya kamu harus bergerak juga, gitu kan. Nggak bisa kalau misalkan kamu cuma sekedar disuapin aja lah, nggak bisa gitu kan. Tetap harus ada yang namanya perjuangan. Terus harus ada yang namanya keyakinan. Nah ini nih, yakin kalau kamu bisa berhasil. Makanya mulai dari sekarang, tanamkan dalam diri kalian kalau kamu tuh yakin suatu saat pasti sukses. Ini tuh keyakinan yang mendorong kamu untuk sukses. Contoh, ketika awal pertama kali siapa? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg itu membuat yang namanya Facebook. Ya, dia pertama kali membuat Facebook. Banyak nggak orang yang tidak suka? Banyak. Banyak nggak orang yang nggak agree dengan konsep sosial media dia? Banyak. Ya, bahkan kalau kamu pernah baca biografinya Jack Ma, Jack Ma ini sebelum dia mendirikan Alibaba, dia itu ngajak 10 temennya dan dia presentasikan konsep bisnis dia nih, Alibaba.com. Dari 10 yang mau mendengar dan setuju dan tertarik dengan bisnisnya cuma 2 orang. Kenapa? Yang lainnya, 8 orangnya, nggak mungkin, it's impossible. Mimpi kamu. Kamu ngerti komputer aja enggak. Internet mahal, duit nggak punya, nggak mungkin, mimpi kamu. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Mark Zuckerberg atau si Jack Ma, karena dia punya keyakinan bahwa tahun-tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun akan yang datang, 20 tahun akan yang datang, dia percaya kalau internet ini menjadi salah satu media yang dipakai. Makanya dia yakin.
Ketika dia ditolak sama teman-temannya, ditolak sama rekan-rekan bisnisnya, ditolak sama para investor buat minjem modal, dia karena dia yakin ya dia terus jalanin, dan akhirnya terbukti kan sekarang kan, termasuk kita sekarang pakai internet, pakai device-device untuk menunjang kegiatan kita, belajar, belanja, apapun itu. Nah, coba kalau dulu misalkan Mark Zuckerberg, terus Bill Gates, waktu pertama dia punya ide bikin Microsoft, terus Steve Wozniak sama Steve Jobs, ketika mereka coba membangun Apple Incorporation, coba kalau mereka nggak yakin, ya pasti nggak akan ada sampai hari ini. Tapi karena mereka yakin, nah akhirnya mimpinya ya, atau tadi ya bisa dibilang kesuksesan yang mereka inginkan tercapai juga akhirnya ya. Selain keyakinan ada keteguhan hati tadi ya, mau ditolak berkali-kali nggak apa-apa, yakin pokoknya nih, teguh maju terus nih, gambarnya lari terus, jalan terus, yakin yakin ya. Tapi mungkin yang tadi saya bilang dari cerita-cerita yang saya cerita tadi ya, dari tokoh-tokoh yang berhasil, mereka mereka mengalami kekecewaan nggak? Oh ya, mengalami pasti ya. Contoh, tadi saya udah sharing story Jack Ma, terus belum lagi ketika Steve Wozniak sama Steve Jobs, ketika mereka membangun Apple, itu kalian tahu ceritanya sekarang. Mereka tuh membangun di garasi mobil. Kamu bayangin lah, kantornya itu garasi mobil berukuran 3 kali 4 meter, kecil banget. Kalau kamu lihat sekarang, ya Apple Incorporation itu sudah di mana-mana. Ya, di tiap negara pun ada sekarang ininya, apa perwakilannya, ya. Office ininya apanya namanya ya, di tiap negara ada. Tapi dulu bayangin mereka itu starting with small place gitu, tempat garasi mobil yang kecil gitu, sempit ya. Ketika mereka coba untuk apply gitu, coba gitu kasih minta apa pinjaman dari investor, ditolak nggak? Ditolak ya, berapa kali mereka ditolak ya. Apalagi kalau kamu belajar sejarahnya kan, kita belajar dari sejarah, dari autobiografi yang pernah ditulis, produk Apple pertama itu Macintosh, itu tuh nggak laku, bahkan mau bangkrut ya, nggak laku sama sekali. Tapi ya apakah ketika mereka mencoba menawarkan produk tersebut ditolak oleh orang-orang mereka, kecewa dan terus berlarut-larut? Enggak kan? Jadi banyak hal ternyata ketika kita jalanin proses, kemarin kita belajar ya tentang proses, sebuah proses, pasti akan mengalami yang namanya kecewa, disappoint. Pasti semua kita juga pasti mengalami yang namanya kecewa kan? Ya. Nah, sama, jadi jangan merasa, kan saya selalu bilang di pertama, jangan selalu merasa jadi orang yang paling sedih gitu sedunia ini. Jangan seperti orang yang paling merasa malang sedunia ini gitu kan. I'm very very sad, Pak. Ya jangan gitu. Justru itu, dengan itulah yang membentuk diri kamu, membuat apa yang ingin kamu inginkan tercapai nih ya. Butuh pengorbanan nggak? Sacrifice. Yes, of course, sacrifice. Tadi kekecewaan dan kegagalan ini jadi salah satunya ya. Gagal, kecewa. Butuh sacrifice, pengorbanan. Ya, kita belajar dari tokoh-tokoh yang sudah kemarin tuh ada 10 ya. Itu mereka itu sama, ada yang namanya sacrifice, ada yang namanya pengorbanan. Contoh, semua orang sukses itu selalu diawali dengan bangun pagi. Nah, makanya kamu kalau mau jadi orang sukses, yang harus kamu lakukan pertama apa? Bangun pagi. Biasain bangun pagi. Makanya kenapa Pak sekolah, kita harus sekolah, karena itu membentuk karakter kamu buat bangun pagi. Nah, tapi sekarang kan online school, Pak. Ya ngapain, Pak, kita bangun pagi-pagi? Ya oke lah, biasa juga kan. Kamu bangun, misalkan kalau nggak online, datang ke sekolah, sekolah masuk jam 7 kan ya, jam 7.15 ya, 7.10, 7.15. Jadi kamu mau nggak mau mungkin jam 6 udah bangun, udah mandi, sarapan, berangkat, dan sebagainya kan. Tapi sekarang online nih, Pak.
waduh kayaknya susah nih mau bangun pagi kan. Ya termasuk saya nih contoh misalkan ya sekarang all teachers work from home itu, teaching from home. Saya jadi biasanya bangun tuh saya biasa bangun jam 5. Ya karena pikir udahlah, saya kan nggak usah istilahnya nggak harus prepare kan, harus harus berangkat ke sekolah dan sebagainya. Jadi saya pikir biasa saya bangun jam 5, nggak apa-apa lah. Saya bangun kali-kali bisa jam 6 saya bangun. Kalau masih males lagi saya kadang saya pernah gitu, saya bangun jam 7 gitu. Saya pikir kan ngabsen kalian, ketemu kalian setengah 8 kan, 7:30 itu. Udahlah saya bangun jam 7 aja lah gitu kan. Pernah nggak? Ya sering. Ya mungkin kamu juga kan gitu kan di rumah ya. Aduh, karena nggak harus mandi mungkin ya, ada juga yang banyak saya nemuin ya. Pagi-pagi ada yang masih belum mandi, ada yang masih, kalau angkatan tahun lalu ada tuh kelas 12 tuh. Itu pasti pagi-pagi itu belum baru bangun tidur di depan layar. Dan dia mengakui. Ya, tapi kan ya itu kondisinya mau tidak mau kita hadapi. Cuman kemarin saya bilang no pain no gain, berarti kamu harus ada sacrifice, pengorbanan. Kamu sudah berkorban nih. Kamu bangun pagi, sekolah dari pagi sampai jam 2. Capek nggak? Kan kamu ngeluh tuh kan, kamu juga bilang di reflection kamu isi, aduh Pak capek Pak, online terus nge-zoom terus Pak dari pagi sampai siang, matanya lelah, badannya pegel-pegel, banyak lah ya. Ya itulah salah satu one part of your sacrifice. Sekolah ini salah satu pengorbanan yang harus kamu jalani untuk mencapai apa yang jadi dreams kamu, cita-cita kamu, sama mimpi-mimpi dan kesuksesan kamu. Nah, jadi jangan menganggap, saya selalu bilang kan, jangan bilang sekolah itu jadi beban. Justru dengan kamu sekolah, kamu belajar banyak di situ. Itu tuh your preparation to your future, buat masa depan kamu. Jadi jangan merasa sekolah ini beban. Tapi Pak, PR-nya banyak, tugasnya banyak. Ya memang, supaya kamu dilatih, kamu terlatih jadi orang-orang yang terlatih, dilatih dan terlatih dan punya kemampuan. Gitu. Nah, next. Doubt nih, ragu mungkinnya ada pasti. Hard work, kerja keras sudah pasti ya. Disiplin, disiplin and hard work itu satu paket, nggak bisa kamu salah satunya pilih, nggak bisa, harus dua-duanya. Kalau kamu mau sukses, you have to discipline and hard work and have a good habit, punya kebiasaan-kebiasaan yang baik ya, karena no pain no gain nih ya. Kamu harus punya disiplin. Kenapa? Makanya sekolah itu membentuk kamu supaya disiplin. Masuk kelas jangan terlambat, supaya kamu terbiasa. Jangan dibiasain kamu telat aja terus ya. Jangan dibiasakan, walaupun online tetap online, tetap bangun pagi, tetap mengikuti jadwal kamu harian, sarapan dulu, mandi dulu ya. Disiplin, itu yang namanya disiplin. Nah, itu yang ternyata kita bisa lihat dari kesuksesan orang-orang yang kemarin kita lihat tuh. Ini ternyata yang tidak kita lihat. Kalau kita lihat di sini ya, banyak bener nih ya. Sama seperti yang kalian inginkan kemarin ya. Nah, next. Nah, mana ini? Oh, langsung tiba-tiba ke situ. Wait. Kok tiba-tiba ke situ? Oke. Bentar ya. Saya keep dulu. Nah, oke, dari penjelasan saya mau bertanya. Ya, saya mau tanya sama kalian. Menurut kamu jadinya ya, gampang nggak sih untuk mencapai kesuksesan tadi? Nah, easy or no? Yes, no, or maybe? Nah, saya ajak kamu kasih reaction. Saya ajak kamu kasih saya mau polling ya, saya mau nanya sama kalian semua ya.
Saya kasih di situ ada link. Nah, kamu klik linknya. Terus kamu masukkan kelas code-nya 61004. 61004. Kelas code-nya 61004. Nah, kamu masuk dulu di linknya, ya, di classpoint.apps/join. Nah, masukkan kelas code-nya, ya, enter nama kamu, terus masukkan kelas code-nya. Nah, di situ saya bertanya, ya, saya akan tanya sama kamu nih, kamu bisa langsung kasih ininya ya, kasih reaction-nya, kamu kasih jawaban kamu ya. Oke, nih, visit classpoint.apps and use class code 61004. Linknya ada di ini nih. Nah, linknya cek dulu di chat box. Nanti kamu masuk di class point. Setelah itu masukkan kelas code-nya 61004. Saya mau bertanya di situ. Menurut kamu jawab yes. If yes, kamu jawab A. Kalau no berarti B. Maybe C. Nah, pertanyaannya tadi, setelah saya jelasin tuh mengenai sebuah kesuksesan, mencapai sebuah kesuksesan. Menurut kamu, mudah, gampang, atau tidak mencapai kesuksesan tersebut? Yes, no, or maybe. Nih, sudah ada 5 nih yang kasih pendapatnya ya, opinionnya ya. B ini berarti no, oke. Yes, no, or maybe. Nah, silakan tuh. Kamu bisa kasih di situ pendapat. Yes, no, or maybe. Easy or no. Atau maybe. Susah nggak sih untuk mencapai kesuksesan itu? Oke, silakan. Nah, kita lihat sini. Sudah 12 responses. Oke, sudah? Nah, oke ya, saya close aja ya, sudah 2 menit. Atau ada yang mau kasih lagi, silakan. Untuk responsesnya. Bisa ya? Nah, di situ saya kasih pertanyaan yes. If yes, you choose A. If no, you choose B. If maybe, you choose C. Oke? Udah ya? Saya. Nah, sip. Sudah ada ya. Saya close aja ya. Nih. Ada satu nih ya yang bilang mudah. Oke, good. Tapi mostly kalian jawab 92% no. Ya. Nih ada few responses ya. Nah, jadi memang kalau yang tadi menjawab mudah, bagus. Kenapa? Berarti kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu sudah siap menghadapi yang tadi tuh. Menghadapi bagaimana cara mencapai kesuksesan kamu. Kamu udah ready. Ya, kamu siap untuk berjuang, kamu sudah yakin, kamu teguh, kamu siap menghadapi disappointment, kecewaan, kamu harus siap berkorban, kamu siap untuk gagal, ya, keraguan, kerja keras dan sebagainya. Gagal ingat ya, last meeting kita bicara tentang Thomas Alva Edison, ya. Nah, berapa kali tuh 1000 kali gagal, tapi terus ya Wright bersaudara, ya Wright brothers ketika mencoba
pesawat terbang, berkali-kali gagal lagi, sampai akhirnya berhasil. Nah, oke. So this is from Dwayne Johnson. Kamu tahu lah ya, The Rock nih, actor, terus ini apa, WWF athlete. Nih, dia bilang orang-orang sering bertanya kepadaku, apa rahasia menjadi sukses? Jadi kan kita tahu dia itu sukses. Ya, dia atlet WWF, dia juga ternyata aktor, pemain film kan, banyak filmnya dan sebagainya. Dia juga ternyata ada bisnis dan sebagainya. Dia bertanya, banyak orang bertanya ketika interview atau misalkan segala macam, bertanya apa sih rahasianya untuk menjadi sukses. So no secret, nggak ada rahasia ternyata. Tapi jadilah rendah hati, keep humble, jadilah orang yang bekerja paling keras di antara semua teman-teman. Back to hard work. Ya, yang membedakan kita dengan orang lain itu salah satunya ternyata kerja keras. Orang yang paling lebih bekerja keras itu kemungkinan suksesnya lebih besar dibanding yang tidak bekerja keras. Nah, ini from Dwayne Johnson. Jadi, kalau kita mau sukses, kan topik kita is about entrepreneurship, is about entrepreneur, is about how to be a successful person. Ya, berarti harus siap dengan hal-hal tadi ya. Oke, any question sampai sini? Sebelum saya lanjutkan lagi. Nah, jadi semoga saya bisa melihat nih nanti 5 years later atau 10 years late from now, saya bisa melihat kamu ternyata jadi orang-orang sukses. Kemarin saya sharing, saya cerita sama kamu ya. Saya lupa sama Sekfor apa Sek5 ya? Sekfor, Sek5? Atau Your 12? Nah, antara itulah pokoknya. Jadi saya sharing, ya saya ngomong lagi lah ya. Indonesia, ini kan Indonesia nih 17 Agustus nanti ulang tahun ke-76. Jadi Indonesia itu have a vision, punya visi. Di tahun 2045, berarti di usia Indonesia ke 100 tahun, itu Indonesia punya visi 2045 Indonesia hebat, Indonesia maju. Ya, based on data, berdasarkan data yang ada, itu berarti 24 later ya, nanti berarti 24 tahun lagi itu berarti tahun 2045. Berdasarkan data, itu 70% population in Indonesia itu diisi oleh generasi milenial. Is around 30 until 40 years old. Jadi usianya nanti 24 tahun yang akan datang, 70% populasi masyarakat Indonesia itu usianya antara 30 sampai 40 itu paling banyak. Which is artinya itu generasi kamu. Kalau saya mah udah tua. Saya 25 tahun lagi, umur saya berarti udah 60 years old, udah tua, saya mah udah beruban, nanti udah tua, nggak tahu masih hidup atau enggak. Ya, tapi kamu itu tuh masa-masa golden age kamu. Nah, makanya you have to prepare. Kamu harus siapin dari sekarang menghadapi itu. Kenapa? Karena ternyata kalau kita lihat dari berita tersebut, dari Indonesian Visi Indonesia itu, nanti 2045 itu ya masa depan bangsa Indonesia ini ya di tangan kalian semua. Kalau kamunya sekarang males-malesan, ya nggak ada hard work, no sacrifice kayak tadi ya, no disiplin, ya, no attitude segala macam, itu 2045 diprediksi bakal mungkin saja Indonesia ini akan hancur. Indonesia ini akan menjadi negara yang mungkin bisa dijajah kembali. Ya. Tapi kalau misalkan generasi milenialnya, berarti generasi kamu nih sekarang nih, kamu prepare well dari sekarang. Kamu sudah tahu nih, saya kan kemarin dorong kamu, saya encourage kamu, vision kamu apa sih, mimpi kamu apa sih, cita-cita kamu apa sih, gitu kan? Nah, itu kalau kamu menjadi generasi milenial yang baik, yang tadi hard work, disiplin, segala macam mencapai kesuksesan kamu, tahun 2045 nanti
ya kamu yang akan memegang bangsa ini. Kamu yang akan menjadikan bangsa ini menjadi lebih baik. Bangsa ini makin maju, makin sukses. Gitu. Ya. Oke, next ya. Jadi tetap semangat. Makanya kita belajar entrepreneurship, kita belajar business studies ini bekal buat kamu, ya. Oke, kita lanjutkan aja ya lesson ini ya. Today's lesson. Nah, kita masuk di topik difference between an entrepreneur and businessman. Kenapa? Karena mungkin bagi sebagian banyak orang ya berpikir bahwa menjadi entrepreneur itu sama seperti businessman. It's not different with ya between entrepreneur and businessman. Nggak ada. Orang tuh sekarang berpikir jadi entrepreneur itu ya businessman. Jadi entrepreneur itu ya jadi seorang pebisnis, jualan, dagang, dan sebagainya. Tapi ternyata kalau kita belajar, itu berbeda. It's very, very different. Nah, yang pertama, kita belajar dari definition-nya dulu. Nih, businessman. Kalau kita lihat dari definition-nya, businessman itu a man who works in business or commerce. Ya. Especially at an executive level. Jadi, kalau yang namanya businessman, dia itu utamanya bekerja. Ya, dia seorang pebisnis, dia seorang businessman, berarti dia itu orang yang bekerja. Ya. Atau di sini, a person with a specified level of skill in finance matters. Ya, dia bekerja dan menguasai bidang keuangan. Ya, punya skill di bidang keuangan. Itu businessman. Jadi bekerja di commerce itu apa ya? Trade, jual beli lah, istilahnya dalam bidang jual beli. Ya. Dia hanya bekerja di bidang jual beli, ya. Nah, terus memiliki skill keuangan atau financial skill. Nah, itu businessman. Ya. Kalau Indonesianya kita belajar businessman itu pengusaha atau usahawan ini ya. Kalau kita di bahasa Indonesianya kan, businessman itu pengusaha yang punya usaha, ya, usahawan makanya disebut kan. Ya, dia menjalankan usahanya, dia jual ada barang, ada jasa yang dijual ya di pasar, di tempat-tempat jualan dan sebagainya. Dan dia membuat biasanya itu ada laporan keuangannya perusahaan biasanya kan, makanya dia perlu skill in finance. Nah, biasanya dia punya kemampuan untuk dengan yang berhubungan dengan keuangan usahanya. Nah, tapi itu businessman based on definition. Nah, kalau entrepreneur, nah beda. Entrepreneur based on definition-nya udah beda nih. Kalau ini kan a man who works, nih awalnya juga udah a man who works. Kalau entrepreneur, a person who organize, not only organize, and operates a business or businesses. Jadi dia mengorganisasi, dia mengatur, dia menjalankan bisnisnya dan bisa lebih dari satu. Ya, kalau tadi bisnismen dia cuman ya itu jual beli aja udah gitu. Dia cuma berhubungan dengan dunia dagang, gitu. Istilahnya jualan aja. Ya, entah itu mau jualan inilah, jualan itu. Tapi kalau entrepreneur who organize, jadi dia yang mengatur juga, dia yang menjalankan beberapa jenis bisnis, ya. Taking on greater than normal financial risk in order to do so. Jadi di sini dia juga memiliki ada satu nih di sini nih. Ada yang namanya financial risk. Kenapa? Bedanya kalau entrepreneur ini karena dia organize and operates, dia harus banyak keputusan yang harus diambil. Banyak banget keputusan yang harus diambil, makanya dia harus belajar mengambil keputusan dengan baik. Ya, kalau tadi bisnismen, dia ngambil keputusan nggak? Ambil. Tapi hanya berdasarkan finance, keuangan. Berdasarkan apa? Penjualan barang atau jasa tersebut. Nah, tapi kalau entrepreneur tidak seluas itu saja. Memang di dalamnya ada juga seperti itu. Tapi lebih luas. Karena dia bisa menjalankan lebih dari satu bisnis. Lalu dia juga selain mengambil keputusan keuangan, tapi dia juga bisa mengambil keputusan di hal-hal yang lain. Ya, termasuk entertain-nya, termasuk di situ harus bagaimana cara
create idea into reality. Dia punya ide, terus gimana caranya mengubah ide ini jadi kenyataan. Ide ini bisa jadi sebuah barang dan jasa yang bisa dijual juga. Nah, itu bedanya. Jadi, tapi kalau kita belajar bahasa Indonesia ya sama aja nih. Makanya kalau di Indonesia itu sama aja. Disebutnya pengusaha. Tapi yang membedakan di sini ada wira swasta. Ya, kalau tadi kan usahawan, orang yang berusaha. Kalau di sini wira swasta artinya dia punya usaha, tapi lebih dari satu, berbagai macam jenis usaha yang dia lakukan. Ya, nah contohnya gini nih, ini perbedaannya ya, differences between entrepreneurs and other business people. Bedanya bisnismen sama entrepreneur. Sama-sama nih on an enterprise or venture, sama-sama memiliki usaha ya. Nah kalau ini sama nih, sama, benar, memang sama-sama memiliki usaha, ya. Tapi yang membedakan between businessman and entrepreneurship ini nih, businessman itu selalu atau usually a profit oriented. Karena tadi dia yang penting jual dapat untung, jual barang atau jasa dapat untung. Tapi kalau entrepreneur beda. Entrepreneur looking for customer oriented, artinya dia tidak asal jual barang, tapi barang yang dia jual itu berdasarkan keinginan atau berdasarkan customer sukanya seperti apa, terus modelnya sukanya seperti apa. Nah baru dia create, dia cari, baru dia jual. Kalau bisnismen, pokoknya barang ini gimana caranya gua jual laku dapat duit, udah selesai. Itu bisnismen. Nggak mikir tuh customernya ini barang ini berguna nggak buat customernya, penting nggak, pokoknya saya jualan saya dapat untung, selesai. Itu bisnismen. Tapi kalau entrepreneur lebih dari cuma sekedar cari profit, dia lihat customer oriented, ya. Makanya kenapa ada market research kan, dia research ya based on apa namanya market segmennya tuh, umur, usia, berdasarkan agama, berdasarkan ras, berdasarkan apa jumlah pendapatan dan sebagainya. Ini lebih ke customer oriented. Jadi barang atau jasa yang diproduksi sekalipun dia jualan itu yang memang dibutuhkan oleh orang-orang atau yang dibutuhkan oleh si customer. Nah, terus kalau businessman usually play safe, artinya main aman tuh gini nih. Udahlah kayak tadi simpelnya. Misalkan saya mau jualan satu barang, saya misalkan jualan handphone. Modalnya 2 juta. Udahlah daripada saya mau barang ini nggak laku, udahlah saya jual aja lah 2.100.000 atau 2.050.000, udahlah untung 50.000 udah cukup. Itu play safe. Aduh, mati lampu. Oh my god. Waduh, mati lampu guys. Nah, sorry ya, mati lampu ternyata tadi ya. Waduh. Mungkin ada juga nih yang mati lampu juga kali ya. Oke, saya lanjut aja ya. Oh, putus ya. Oke, kita continue lagi ya. Tadi sampai sini nih. Mati lampu siang-siang. Play safe artinya kayak tadi tuh, jadi misalkan ada barang, dia bisa beli modalnya misalkan harganya 2 juta. Udahlah daripada barang ini saya tidak jual, udahlah saya jual 2.050.000 aja, untungnya dikit juga nggak apa-apa. Nah itu play safe tuh, kalau businessman kayak gitu. Yang penting barang yang dia mau jual tuh laku terjual. Dia tidak mengalami yang namanya kerugian. Ya, tapi kalau entrepreneurs, bold and ambitious, motivated, artinya ada motivasi lain selain cuma sekedar jualan. Tadi ya, customer oriented, makanya sebelum dia jual barang atau sebelum dia menawarkan kepada customer, itu barang tersebut tuh pasti dia sudah melakukan yang namanya market research, dia sudah mengetahui dulu, cari tahu nih ini berguna nggak ya, terus harganya kira-kira kalau saya jual segini terlalu mahal atau tidak, terlalu murah atau tidak,
kira-kira kalau harga 2 juta bakal dibeli atau enggak ya. Nah, itu tuh sudah dipikirkan. Itu bedanya. Kalau bisnismen kayak tadi ya. Nah, lalu businessman may be purchased, donate, or inherited. Nah, kalau ini entrepreneur creates his own idea and realize it at a business. Nah, bedanya tadi ya, kalau businessman dia pokoknya beli, jual lah barang itulah. Kalau misalkan nanti misalkan ada barang juga yang tidak laku, ya udah kasihin aja lah dan segala macam, bisa seperti itu tuh. Ya, barang-barangnya. Tapi kalau nanti kita belajar entrepreneurship, itu based on his own idea. Jadi biasanya, makanya kenapa tadi, loh kok seorang Dwayne Johnson kok bisa disebut entrepreneurship? Dia kan atlet WWF. Ya karena dia bukan bisnismen, dia entrepreneur, dia di bidangnya, ya. Nah, dia punya ide, dia punya kemampuan, dia punya skill yang menunjang keberhasilan dia kan. Jadi kalau kita belajar entrepreneurship, berarti barang, sekalipun kita nanti jual barang atau jasa, itu harus berdasarkan ide kita, berdasarkan passion kita, berdasarkan yang kita sukai. Nah, itu bedanya. Ya, makanya kalau bisnismen itu dibilang ya seperti generally tradisional, karena cuma gitu ya, jualan lah istilahnya, paling gampang jualan. Yang mau buka toko online, offline, atau apapun itu, ya cuma intinya jualan, dapat untung, selesai. Tapi entrepreneurship beda. Entrepreneurship disebut juga an innovator. Ada inovasi dilakukan. Ada yang namanya inovasi produk. Nanti saya kasih contoh bedanya apa, inovasi produk apa. Ya, yang membedakan antara kalau ini mah businessman, ini yang namanya entrepreneurship. Ya, ini employees role is not significant. Jadi artinya dia punya pekerja, punya karyawan, pasti untuk membantu dia. Tapi specification-nya itu ya yang penting dia mau kerja, dia sesuai dengan misalkan lulusan S1, sesuai dengan job specification-nya yang dibutuhkan. Tapi beda dengan entrepreneurship. Menganggap bahwa pekerja ini atau karyawan yang bekerja dengan dia itu adalah tim, sebuah tim. Makanya ada yang namanya teamwork, kerjasama. Jadi nggak cuma si karyawan ini kerja sama kita, ya, as entrepreneur, tapi kita juga ternyata bisa share ide sama mereka. Mereka juga bisa share, ya, share. Ternyata mereka bekerja sama kita. Oh, saya punya ide, misalkan kamu jadi bosnya, bos saya punya ide gini, bos, gini. Nah, kita as entrepreneur, ya kita harus bisa terima itu, karena mereka adalah partner kita, bukan cuma sekedar karyawan yang disuruh-suruh doang. Nah, itu bedanya, ya. Kalau businessman nih, distress and face more face more pressure. Nah, ini banyak tekanan, banyak stres, ya, menghadapi banyak tekanan dan stres. Kenapa? Ya tadi udah beli barang ini gimana caranya harus laku. Kalau nggak laku, nah stres lah dia, kan nggak dapat penghasilan, nggak dapat untung. Tapi bedanya kalau entrepreneur dia happy, ya, happy and enthusiastic businessman. Jadi tadi balik lagi, karena barang dan jasa yang mungkin dia jual, sesuatu yang dia jual itu memang berdasarkan kebutuhan customer, pasti dibeli dan pasti akan laku. Jadi nggak akan terlalu stres, nggak akan terlalu pusing, ya. Nah, tapi kan butuh waktu, butuh proses yang tidak mudah nih di sini, ya, dibanding bisnis plan yang cuma sekedar beli barang dan jual lagi, atau menjual barang doang saja. Nah, ini contohnya nih. As a businessman, di sini ada yang namanya watermelon. Ya. Kalau businessman nih, businessman ini beli satu watermelon harganya $1. Terus dia jual $1,5. Dapat untung $50. Ini businessman. Ya, ini businessman nih. Pokoknya dia jualan semangka, watermelon, dia beli $1, dia jual $1,5. Nah, berikutnya, jadi saya dia cuma beli satu, jual satu.
Yang membedakan antara bisnis plan sama entrepreneur, kalau entrepreneur, dia beli satu watermelon juga sama, harganya sama, $1, tapi dia nggak jual utuh watermelon itu dijual lagi, enggak. Tapi dia olah, dia melakukan yang namanya inovasi. Innovation tadi ya, dia punya ide, dia punya kreatif ternyata dari satu watermelon ini ternyata bisa dibuat watermelon juice. Bisa juga dibuat mungkin ini nih, dijual potongan dan sebagainya, sehingga dia dengan modal $1 dia bisa mendapatkan nih $5. Nah, ini bedanya cara berpikir bisnismen sama entrepreneur. Dia cuma dapat $5 di sini. 50 sen malah kan, 0,5 bukan $5 salah, 0,5 malah. Ya kan? Cuma 0,5. Nih. Ya, cuma 0,5, cuma 50 sen keuntungannya. Tapi kalau kamu punya pemikiran seperti bisnismen, kamu $1 bisa jadi $5, berarti kamu dapat $4. Nah, lebih untung kan? Lebih profit kan? Inilah yang membedakan antara bisnismen and entrepreneur. Nah, tapi kan nggak semua berpikir seperti itu ya. Pasti kan pada kenyataannya, contoh lah, kita juga menemukan banyak kan, misalkan sekarang juga ya yang jadi bisnismen banyak kan, yang berhasil juga bisa banyak kan, bisnismen yang berhasil juga banyak kan, gitu kan? Ya memang itu sebenarnya balik lagi ke pilihan. Nah, di sini saya kasih tahu kamu bedanya antara menjadi seorang pebisnis, bisnismen, businesswoman, sama jadi entrepreneur. Nah, pilihan ya tetap di tangan kamu. Kamu sudah lihat nih, oh kalau bisnismen itu seperti ini. Sama-sama create sesuatu untuk mencapai kesuksesan. Nah, tinggal bagaimana kamu sekarang. Pilihan di tangan kamu nanti. Kamu mau jadi seorang bisnismen, businesswoman, atau jadi entrepreneur. Kan yang menentukan diri kamu sendiri juga. Kamu yang milih. Ya, bukan berarti saya bilang jadi bisnismen jelek, enggak juga, karena banyak juga orang berhasil jadi seorang bisnismen kan. Ya, di sisi lain banyak juga orang juga yang ketika dia memilih untuk jadi entrepreneur, dia juga gagal, ada juga, ya. Jadi nggak semua, balik lagi ke keputusan kamu. Nah, tapi kan kamu udah tahu tuh tadi, kalau kita bicara ke profit oriented, yaitu kamu jadi pebisnis aja. Jadi kamu nggak pusing-pusing, kamu cuma pokoknya kamu cari barang atau jasa yang akan kamu jual, terus kamu markup harganya. Kamu dapat tuh, ya. Contoh misalkan saya kan jualan online. Saya jualan online, contohnya kemarin saya jual baju. Ya, modalnya saya dapat ambil dari orang itu satu baju itu 20.000, ya, only 20.000 rupiah. Saya dapat tuh dari si distributornya, dari teman saya. Lah, saya jual aja gitu lah, saya langsung aja bajunya sama, ya udah saya jual aja langsung baju bentuk baju kayak tadi bisnismen tadi. Saya belinya 20.000, saya jual 30.000. Nah, saya dapat untung 10.000 kan. Itu seperti itu bisnismen kayak begitu. Jadi cuman ya udah jual barang yang memang kita udah beli tanpa mengubah bentuk, tanpa melakukan inovasi dan sebagainya. Ya. Kalau kayak tadi entrepreneur dia mengubah bentuknya dulu. Ya, dari contoh misalkan biasanya bukan saya sih, kalau saya sih agak males ya, agak males menjalaninya, tapi biasanya ini istri saya kalau dekat-dekat hari raya tuh lebaran lah, mau konyen lah, mau natalan dan sebagainya, dia itu suka bikin paket parcel. Jadi dia beli barang, dia hias, ya dia pokoknya barang-barang itu dia hias segala macam. Contoh waktu terakhir lah ya, waktu Valentine kemarin tuh 14 Februari. Jadi dia itu beli coklat, tapi nggak cuma beli coklat dia jual lagi, tapi dia create lagi tuh, dia punya ide coklatnya ini dikasih pita, dikasih kartu ucapan, dikasih boneka, dikasih bunga segala macam bla 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 bla. Terus dia jual lagi.
Nah, jadi dia meng-create sesuatu yang nggak cuma dari bahan aslinya aja, dia ubah. Nah, modalnya itu kalau nggak salah ya untuk satu paket itu dengan box segala macam, seingat saya itu modalnya itu sekitar 50 ribuan lah, 50 ribu. Nah, dia jual karena sistemnya order, dia online segala macam, di medsos segala macam, dia jual tuh 150 ribu. Jadi untungnya 100 ribu. Nah, itu bedanya eh, bisnismen sama entrepreneur. Nah, kalau saya itu bisnismen karena saya tuh nggak apa ya pusing lah gitu apa convert dari kepala ini jadi barang atau jasa tuh rada sulit ya, apalagi barang-barang itu tuh bukan barang-barang yang familiar dengan saya, bukan barang-barang yang saya suka gitu kan. Enggak lah, nggak ngerti gitu saya. Nah, saya lebih senang gitu lah, saya dapat barang saya jual lagi, saya dapat untung aja. Nah, beda kalau sama istri saya itu dia berpikirnya entrepreneur begitu dia. Jadi dia ambil barang, dia create sesuatu yang baru, dia jual lagi dengan harga yang lebih mahal. Nah, itu tapi sama-samanya ya sama-sama pilihan gitu. Nggak ada yang satu lebih bagus, satu lebih lebih jelek, nggak ada. Gitu kan pada ujungnya tetap pilihan kamu juga. Cuman kan kalau kita bicara entrepreneur, memang sesuatu barang yang kamu buat, yang kamu produce, itu yang kamu nanti buat atau apapun itu yang kamu lakukan, itu memang berdasarkan apa yang kamu sukai. Ya, kalau kamu melakukan segala sesuatu yang kamu suka, itu nggak terlalu stres tadi. Kalau bisnismen pasti stres. Kenapa? Contoh misalnya kamu udah beli barang terus nggak ada yang laku, dijual nggak ada yang mau, ditolak semua. Stres itu. Uang udah keluar buat beli modal, kamu harus jual tapi nggak laku, gimana ya? Tapi kalau misalkan produknya makanan, ada expired date, waduh nanti gimana expired, harus dibuang lah. Kalau barangnya rusak, harus dibuang, rugi dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kamu berpikir entrepreneur, berdasarkan passion kamu tahu nih, kamu cari tahu dulu si customer seperti apa, terus baru kamu create barang dan jasa yang akan kamu jual. Nah, itu stresnya lebih sedikit. Kamu jalaninnya gue lebih enjoy, happy, ya. Gitu. Jadi dia kalau contoh lah ya, misalkan kalau saya gitu, karena saya nggak berpikir seperti itu, saya suruh dekor-dekor gitu, saya males, gitu. Nggak suka. Gitu. Apalagi sampai ngerjain sampai tengah malam gitu ya, sampai ngerjain sampai tengah malam dan sebagainya. Saya nggak suka. Tapi kalau entrepreneur karena dia suka nih, contoh kayak saya dia suka, ya dia kerjain sampai mau jam 2 pagi aja dia kerjain. Merasa capek nggak? Ya nggak capek, biasa aja gitu. Seneng juga dia seneng gitu kan, bikin-bikin pita, hias-hias apa gitu kan. Ada teman saya dia suka eh, bikin apa? Ngerajut baju anak-anak balita dari benang wol gitu. Ya dia ngerjain itu berjam-jam, seharian bisa 24 jam cuman bikin gitu doang, ya dia happy dan hasilnya dia bisa jual dan dia jalannya happy. Nah kalau saya mah disuruh ngerajut baju, lah 1 jam aja belum tentu jadi, kan? Udah duduknya udah pegel segala macam. Nah, tapi itu beda-beda karena balik lagi tadi kesuksesan tiap orang beda-beda. Ya cuman kamu yang tahu, kemampuan kamu juga kamu yang tahu. Cuman tinggal di sisinya saya dorong kamu, ayo tetap, tapi harus kalau mau jadi sukses harus kerja keras, harus disiplin, harus belajar, ya entah itu pilihannya apapun nanti kamu ke depan, ya tetap milenial value-value kesuksesan itu yang terus dijalanin, disiplin, konsisten, kerja keras gitu, supaya apapun nanti profesi kamu, ya kamu tetap berhasil, ya mau jadi dokter ya jadi dokter yang berhasil, jangan jadi dokter yang berbuat curang gitu kan. Kamu mau jadi misalkan pebisnis, jadilah pebisnis yang baik. Kamu misalkan mau jadi artis, nanti kalau kamu punya cita-cita nih, saya pengen jadi artis pak, ya jadilah artis yang baik. Kamu mau jadi musisi, kamu mau jadi atlet nih ya, atau misalkan mau jadi e-sport, ya ada tuh adik kelas kamu tuh cita-citanya ditanya dia apa, mau jadi atlet e-sport. Ya saya bilang ya jadi atlet e-sport juga ada butuh kerjasama, perlu disiplin. Emang bangun pagi, emang nggak harus bangun pagi, nggak harus latihan, nggak harus belajar, ya tetaplah sama gitu kan. Mau jadi youtuber ya sama, butuh yang namanya kerja keras. Sekarang kamu dunia-dunia youtuber itu kan baru booming sekarang. Tapi coba kamu
belajar dari histori mereka. Mereka itu jalaninya itu bisa dari berbulan-bulan yang lalu, bisa bertahun-tahun yang lalu, sampai akhirnya berhasil hari ini. Ya, jadi nggak ada yang instan, nggak ada yang tiba-tiba booming gitulah. Ada pasti yang booming, viral. Tapi biasanya kalau without proses itu cuma sebentar. Tiba-tiba hilang aja berapa lama kemudian. Tiba-tiba udah nggak ada, tiba-tiba produknya juga udah nggak laku, tokonya udah nggak ngantri. Nah, seperti itu. Karena yang itu tidak melewati prosesnya itu. Tapi kalau yang melalui sebuah proses, pasti kesuksesannya itu akan panjang. Istilahnya itu long lasting, terus usahanya manjang, dan sebagainya. Tapi kan ya balik lagi kan, gimana kamu, mana yang mau kamu pilih, gitu kan. Karena masa depan ditentukan oleh diri kamu sendiri. Jadi nanti jangan menyalahkan orang lain, ya, sebagai closing, tiba-tiba kok saya nggak berhasil ya, kok saya ternyata 20 tahun akan datang, kok saya teman-teman saya pada berhasil semua ya, kok saya nggak berhasil ya. Coba kamu berpikir, apakah kamu sudah berusaha dengan baik, sudah tadi ya punya pengorbanan, sacrifice yang cukup untuk mendapatkan yang kamu inginkan, atau tidak, atau kamu masih cuma males-malesan, ya mager, cuma kerjanya makan, duduk, tidur, nggak ada usaha, gimana? Nah, itu kan yang membedakan. Ya. Oke ya, cukup lah ya, udah jam 12 nih. Thank you ya hari ini ya. Seperti biasalah, saya emang belum kasih PR, paling juga nanti PR-nya cuma satu worksheet doang. Ya, paling nanti satu worksheet, satu project, udah satu kuis. Nggak susah ya, worksheet juga tinggal nge-google dapat jawabannya. Project nanti tinggal dikerjain, kuis juga bisa lihat Google, sama ujiannya. Cuman 4 lah saya ngambil nilai. Nggak banyak kok kalau saya emang nggak terlalu banyak worksheet ya. Yang penting apa yang saya sampaikan, ya materi yang saya sampaikan, saya encourage kamu, saya dorong kamu, yuk, kamu kita sama-sama bareng-bareng yuk, capai kesuksesan kita, capai apa yang kita inginkan dengan tadi tuh kerja keras, ya disiplin, ada pengorbanan, jalanin prosesnya, ya. Kecewa pasti, gagal pasti ada, tapi jangan stop di situ. Bangkit lagi, belajar lagi, coba lagi, ya, sampai akhirnya kamu berhasil, ya. Karena nanti yang menikmati keberhasilan ya diri kamu sendiri, bukan orang lain. Tapi nanti ketika yang mengalami kegagalan ya diri kamu juga yang menikmati kan. Ada istilahnya berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian kan. Bahasa Indonesia itu berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, intinya gitu. Pokoknya kamu belajar sekarang, mungkin capek, lelah, tapi lihat hasilnya nanti. Tuh. Ya. Oke ya, sampai ketemu lagi nanti ya. Di materi berikutnya. Selamat siang semuanya, sampai ketemu lagi nanti. Jangan lupa lunch, ya, lunch time, makan, supaya bisa tetap fokus belajar. Oke? Bye-bye, Sek 4 semuanya. Bye. Ya, Pak. Thank you, Pak. Bye. Thank you, Pak. You're welcome. See you semuanya.